Sebagai content creator, kan seringkali kita membantu, mensupport, promosiin, penjualan untuk teman-teman brand owner gitu ya. Nah, pernah ada dilema nggak sih antara mau hidup cukup gitu ya dengan beberapa item saja, tapi juga pengen bantuin gitu. Jadi kalau aku boleh ini sedikit spill bahwa aku tuh udah kayak beberapa tahun, mungkin hampir 5 sampai 6 tahun aku tuh tidak menerima endorsement lagi, dalam arti kayak ada yang mau kerjasama, kirim barang, kalau dipromoin itu alhamdulillah udah aku bisa apa ya, I'm happy and glad to say alhamdulillah aku bisa terbebas gitu ya dari sedikit rasa beban gitu kan. Karena sebelumnya aku sadar betul kayak, oh iya ya, kok dulu saya kerjanya ngeposting, tapi apa sih, saya nggak tahu nih impactnya ke orang-orang, apakah orang-orang itu sesuai sama yang dia pakai, apakah itu namanya bermanfaat. Takutnya saya kena hisap juga nih dari yang kayak udah dipromosiin gitu. Nah, untuk tadi kalau misalnya soal, karena circle aku kebetulan banyak yang punya brand juga nih, dan aku kebetulan punya brand juga. Kadang kita berpikir bahwa support tuh dengan membeli dagangan teman kita. Kita kan sering mindsetnya gitu ya. Ya. Udah gue support deh, udah beli aja gitu. Padahal kan dia belum tentu suka, belum tentu kita pakai, belum tentu kita cocok gitu ya. Kita beli-beli aja. Padahal sebenarnya kalau kita rubah mindset kita, sebenarnya gimana caranya kita mensupport sahabat kita, teman kita, gimana caranya? Memberikan feedback, kasih kritik itu sesuatu yang justru lebih dibutuhkan dibanding kasih uang. Kalau uang Allah bisa kasih lewat jalan apapun ke teman kita, ke kita. Tapi kalau kritik, siapa yang mau jujur-jujuran ngasih tahu teman sendiri? Kenapa sih lo jual kayak gitu? Itu haram. Kenapa nggak bikin di sini? Itu lebih bagus. Itu jauh lebih membangun dibanding kita, ini gue beli dua, udah beli solusi nih kemarin. Gitu. Jadi menurut aku tuh kadang kita harus fix our mindset bahwa kadang ya support itu bukan berarti, dan jangan baper juga ya kak kalau nggak dibeli sama temennya. Justru ketika teman itu memberikan feedback, memberikan evaluasi supaya kita lebih baik lagi ke depannya, brand kita jadi lebih maju lagi, kasih informasi deh, bikinnya di mana, itu jauh lebih berharga dibanding kita support dengan tadi itu ekstasi kita beli, kita segala macam gitu. Jadi menurut aku sih itu mindset yang oh iya ya, gitu. Support tuh nggak perlu dengan kita beli belanja loh. Ya, menarik. Jadi sebenarnya dilemanya alhamdulillah udah nggak terlalu ada, karena ternyata ada support lain yang bisa diberikan ya kak ya, selain menerima produknya atau misalnya beli gitu ya. Ya. Balik lagi kita ke frugal living. Di dalam ajaran agama Islam itu kita punya ada kewajiban sosial seperti membantu ya, membantu teman-teman gitu atau sedekah gitu. Nah, gimana nih menjalankan konsep frugal living dengan memenuhi kewajiban sosial yang diajarkan dalam Islam kak gitu? Ya, jadi sebenarnya kalau di Islam itu kan lengkap ya dan detail, holistik. Kalau kita bicara tentang sedekah bedanya banyak, yang wajib itu zakat, gitu kan. Kemudian yang sunnah ada infak, ada wakaf, atau bahkan yang tidak berbentuk uang, misalnya dengan senyum, dengan kita berbagi pengalaman, ya itu bagian dari sedekah. Nah, tapi kalau mungkin kita bisa relate dengan besok ya yang dapat THR ya. Jadi kalau misalnya dapat THR gitu ya, mungkin ini nanti berbanyak sampai Senin ya Kak Mega ya bazarnya. Jadi Next time ya, kalau kita ya. karena besok kata Pak Prabowo, Presiden Prabowo kan THR semua cair gitu. Insya Allah. Nah, itu kita bagi-bagi gitu. Bagi-baginya bagaimana? Jangan langsung buat beli-beli. Tapi dipakai untuk hal-hal yang sifatnya wajib dulu. Yang wajib itu apa? Ya tadi bayar zakat. Zakat kita pas puasa ini dapat fitrah atau zakat setengah dengan tahun kemarin belum dibayar, itu kan jadi utang berarti kan, karena wajib dikeluarkan. Itu bayar dulu. Atau misalnya kayak kata punya brand, punya karyawan dong berarti bayar karyawan. Atau teman-teman yang pinjol misalnya itu dilunasin dulu, gitu kan. Utangnya dilunasin dulu karena dapat THR. Makanya THR itu disebut sebagai quick win-nya financial. Jadi secara cepat kita menyelesaikan masalah keuangan itu dengan THR itu. Jadi jangan dihabiskan. Nanti setelah itu ada juga porsi untuk mudik. Gitu. Kemarin tuh ada satu konten yang menarik saya baca. Iklannya bocor. Ya, jadi mudik ya. Apakah mudik itu pemborosan? Oh iya, Aku Ya, tahu baca ya. lewat itu. Sebenarnya enggak, karena apa? Karena dengan mudik itu kita ketemu keluarga, orang tua yang 1 atau mungkin 2 tahun sekali ketemunya. Ya. Ya, itu bagian dari pendanaan juga di THR. Kemudian nanti misalnya masuk untuk self reward, beli baju dan lain-lain. Nah, sedekah juga begitu, masukkan ke porsinya. Gitu.
insya Allah besok saya akan rilis lagi satu literasi keuangan di media sosial tentang bagaimana cara membagi THR ini, termasuk juga menyiapkan untuk kurban. 2 bulan lagi kurban, jadi jangan dihabisin. Jadi sedekah itu sudah built-in dalam financial system di Islam. Oke, udah termasuk ke dalam sebenarnya mau gaya hidupnya seperti apa, termasuk frugal living juga sudah menginkludkan ya, termasuk ke dalam zakat tadi ya, zakat sedekah gitu ya Kak ya. Mungkin boleh nambahin kalau tadi ada kata-kata cukup yang Kak Mega sampaikan dan ditanyakan ke Kak Tata. Jadi cukup itu sebenarnya kan kalau orang melihatnya qanaah gitu ya. Bersyukur, kita merasa cukup, konten. Tapi sebenarnya ada implikasinya, dengan merasa cukup kita nggak tergantung ke orang lain. Masalahnya bagaimana mengukur cukup? Kita tidak akan pernah bisa merasa cukup kalau kita nggak tahu seberapa banyak yang sudah kita miliki. Artinya apa? Kalau misalnya beli gitu ya, itu kita harus mindful. Oh aku udah beli ini aku udah punya. Ini tuh cuma dipakai setahun. Contoh, besok mau ada open house nih buat warga sekampung, RT, RW ya, butuh panci yang 10 kilo. Itu dipakainya cuma 1 kali setahun. Perlu nggak kita beli? Kemungkinan enggak, kita bisa sewa di PKK, di kelurahan. Jadi kita being mindful ketika kita spending money. Itu bisa jadi cara untuk melihat kita tuh cukup atau enggak sih beli ini. Ya. Jadi ketika kita punya uang, dalam konteks ini THR gitu ya, kita prioritaskan dulu hal-hal yang kebutuhan utamanya dulu ya Kak ya, baru nanti sisanya. Nah itu gimana tuh ngaturnya lagi kalau untuk yang di luar dari kewajiban itu Kak, gimana ngaturnya kira-kira? Kalau aku kemarin ada persentase, ya, jadi misalnya 50% tengahnya itu buat operasional pas Ramadan dan Lebaran. Terbagi jadi apa? Ya pas puasa ini, nanti masak-masak, mudik dan lain-lain. Nah 50%-nya terbagi-bagi, 10% bayar sedekah-sedekah wajib tadi, 10% itu untuk biaya mudik, kurban tadi, 10% untuk investasi, kalau misalnya nggak punya utang, kalau punya utang berarti bayar utang, gitu. 10% bisa untuk self reward. Kalau misalnya kita perlu ganti HP gitu ya, atau mungkin beli baju buat nanti, tadi kata-kata bilang, tunjukkanlah nikmat yang Allah berikan padamu, itu juga bagus, gitu. Jadi nggak masalah. Jadi ada pembagiannya. Tapi ini nggak mutlak ya, jadi nggak harus diikutin plek-plek bahwa oh bolehnya tuh 10% doang, enggak. Itu sesuai dengan tujuan kita. Itu ya ngomong-ngomong soal self reward kata-kata. Di Ramadan ini kan biasanya bertabur dengan selain bintang-bintang, ada juga tren-tren ya. Kayak, menarik gitu ya. Dan ini biasanya self reward ini suka jadi kedok nih untuk mengikuti tren. Nah, kalau dari kata-kata, ada nggak sih Kak kiat khusus nih gitu, kiat khusus untuk mencoba menyeimbangkan atau mindful tadi ya yang disampaikan Kak Girgit, supaya tidak terjerumus ke dalam tren-tren yang melanglang buana itu di timeline itu di sosial media, di toko-toko online gitu. Gimana tuh Kak? Ini banget sih, relate banget ya sama kita ya, Sama aku. rasa kita sebagai wanita, apalagi kita itu adalah pengguna sosial media terbesar. Nah, Ya kan? Karena apa? Jadi gini, ada yang sebenarnya kuncinya gini. Jadi wanita itu bahan dasarnya apa sih? Atau kayak fuel utamanya apa sih? Wanita itu fuel utamanya emotional support, cina. Jadi semua itu apapun decision makingnya tuh pakai emosi. Jadi semuanya tuh berdasarkan dengan saat ini saya lagi pengen yang manis-manis, yang manis. Ini yang kepala pusing, pengen yang seger-seger, yang seger. Apapun itu. Jadi memang ada sedikit kayak special ini ya dari Allah bahwa perempuan ini memang sunatullahnya, emosionalnya tuh sangat-sangat tinggi gitu ya, kecenderungan untuk membeli, untuk pengen sama seperti yang lain, divalidasi sama sekitarnya. Jadi kalau misalnya punya pasangan, alhamdulillah kalau pasangannya bisa support gitu ya, kayak kamu look beautiful, ini kan masa cukup gitu, kamu udah cukup dengan pakaian ini, cantik kok pakai yang ini juga udah bagus gitu. Terus kita perlu ya kayak gitu ya. Kalau menurut aku sih memang zaman sekarang ini gimana supaya kita tidak mudah tergoda dengan tren dan hal-hal lain yang kayak gitu adalah memang gimana caranya supaya kita selalu merasa tadi Mas Jago bilang cukup, emosi kita tentunya cukup gitu. Jadi gimana caranya perbanyak waktu untuk kita kayak
self talk sama diri sendiri, ngobrol sama diri sendiri, tahu goals kita sebagai wanita, pikiran kita tuh apa sih gitu. Kita kadang suka bingung gitu kayak sebenarnya pusing gara-gara